Presiden Soeharto meresmikan tambang Freeport di Papua pada tahun 1973. Peresmian ini menandai dimulainya operasi tambang Grasberg oleh PT Freeport Indonesia, yang menjadi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Kerjasama dengan Freeport-McMoran, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, dimulai setelah penandatanganan kontrak karya pada tahun 1967. Perjanjian tersebut menjadi salah satu langkah awal investasi asing di Indonesia pasca Orde Lama. Meski kontroversial karena dianggap lebih menguntungkan pihak asing, Freeport tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pertambangan Indonesia. Upacara peresmian tambang ini digelar di kawasan tambang Ertsberg, yang kala itu menjadi fokus utama eksplorasi sebelum akhirnya tambang Grasberg dikembangkan. Soeharto hadir langsung untuk menegaskan dukungan pemerintah terhadap investasi asing guna meningkatkan perekonomian nasional. Freeport menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat lokal Papua dan Indonesia secara umum. Walaupun pada awalnya mayoritas tenaga kerja adalah warga asing, perlahan pekerja lokal mulai dilibatkan dalam berbagai posisi. Indonesia mendapat pemasukan dari pajak, royalti, dan dividen dari Freeport. Namun, pada masa awal operasi, nilai royalti yang diterima dianggap kecil, sehingga menuai kritik. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Kehadiran Freeport dianggap sebagai langkah awal untuk menarik investasi asing ke Indonesia setelah Orde Lama, membantu membangun citra Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap investasi internasional. Dengan keberadaan Freeport, diharapkan terjadi alih teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia dalam industri pertambangan, meskipun implementasinya berjalan lambat pada awalnya. Operasi Freeport memacu pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bandara kecil, dan fasilitas pendukung lainnya di sekitar tambang. Infrastruktur ini membantu aksesibilitas di wilayah terpencil Papua. Namun, meski ada keuntungan, ada juga kritik terkait, seperti adanya ketimpangan pembagian hasil antara Indonesia dan Freeport. Dampak lingkungan akibat eksploitasi tambang, konflik sosial di Papua, termasuk protes dari masyarakat adat terkait lahan mereka. Pada masa itu, keuntungan bagi Indonesia memang terlihat lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan besar yang diperoleh Freeport-McMoran. Hal ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam renegosiasi kontrak di masa-masa berikutnya, terutama setelah tahun 2018 ketika Indonesia mengakuisisi mayoritas saham Freeport melalui Inalum.